Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Di sini saya bermaksud untuk menyampaikan opini saya mengenai kondisi dunia pendidikan Indonesia di tengah-tengah merebahnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memaksa jutaan peserta didik harus belajar di rumah, dan sementara itu banyak pendidiknya tiba-tiba menjadi gagap mengajar, karena mereka harus mengubah cara mengajar mereka yang semula tatap muka menjadi sistem pembelajaran daring. Tidak ada kejelasan tentang kapan persoalan pandemi COVID-19 dapat berakhir. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membekali para pendidik dengan pedagogi yang terkait erat dengan pemanfaatan teknologi. Tahun 2020 akan menjadi tahun yang tak terlupakan bagi dunia pendidikan nasional. Semua agenda nasional pendidikan dibatalkan. Di tahun ini tercatat tahun yang memiliki jadwal libur sekolah yang paling panjang. Guru-guru dipaksa untuk berpikir keras menyiapkan modul dan model pembelajaran jarak jauh, mendekatkan mereka memanfaatkan teknologi internet untuk pembelajaran. Sesungguhnya pembelajaran secara daring bukanlah hal yang sangat baru. Sudah terdapat teori-teori pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan belajar jarak jauh, sehingga seharusnya belajar secara daring bukan sekedar sebuah proses digitalisasi bahan ajar, yaitu mengubah bahan ajar hanya menjadi bahan bacaan atau tontonan secara digital. Profesor George Simmons, seorang guru besar dari Athabasca University di Kanada, merupakan salah satu seorang pelopor pengembangan pedagogi untuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Ia mengusulkan sebuah teori alternatif untuk pendidikan, yaitu konektivisme. Ini adalah sebuah teori pendidikan yang memasukkan teknologi dan konektivitas sebagai bahan dari kegiatan belajar yang penting. Simon 2005 menyatakan bahwa konektivisme dikembangkan sebagai respon terhadap tren dan kebutuhan abad ke-21. Ini terkait dengan kemajuan teknologi dan makin pentingnya peran jaringan yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Simon 2005 menyimpulkan bahwa teori pendidikan yang paling sering digunakan tidak dapat mengakomodasikan semua dampak kemajuan teknologi karena teori-teori tersebut dikembangkan pada saat teknologi belum memiliki pengaruh terhadap pengalaman belajar peserta didik sebanyak hari ini. Dunia pendidikan yang dikomandoi oleh tenaga pendidik harus siap menghadapi perubahan yang sangat drastis. Setiap pendidikan yang sekarang ini dilakukan jauh melampaui ekspektasi atau perkiraan kita semua. Konsep pembelajaran daring ini sejatinya akan diterapkan 5 tahun yang akan datang. Tetapi waktu, situasi, dan kondisi serta keadaan memaksa guru harus siap dengan model pembelajaran daring. Siap dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang baik secara fisik maupun psikis untuk melakukan atau mengikuti suatu rangkaian tindakan atau perbuatan atau perlakuan secara sadar. Sikap siap yang ditujukan seseorang kadarnya akan berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut ada yang bersifat intrinsik dan ada pula yang bersifat ekstrinsik. Faktor intrinsik juga bisa disebut faktor yang berasal dari dalam diri individual yang muncul karena adanya kesadaran diri bukan karena hal lain. Faktor ekstrinsik ini lebih mengarahkan pada bentuk kesadaran diri karena passion atau karena memiliki pandangan untuk melakukan hal itu di atas kewajiban sebagai hamba Tuhan. Guru juga harus kreatif dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini dalam proses pembelajaran. Karena kreativitas adalah simbol kualitas seseorang. Semakin banyak kreativitas yang dihasilkan, maka semakin tinggi dan baik kualitas seseorang. Hal ini mencerminkan bahwa pola pemikirannya sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kegiatan pembelajaran merupakan implementasi kehidupan masyarakat di dalam sebuah lingkungan sempit dengan seorang pengelola yang berstatus sebagai guru atau fasilitator. Dengan adanya pembimbing inilah, maka proses dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan secara berurutan dan sistematis. Semakin piawai seorang guru, maka semakin besar keberhasilan proses pembelajaran. Dan kepiawaian seorang guru dapat ditujukan dalam bentuk keterampilan guru dalam membimbing dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kita perlu menyadari bahwa guru kita masih banyak yang belum mengembangkan kreativitas di dalam dirinya secara maksimal. Bahkan tidak sedikit yang sudah membeku sehingga yang diberikan kepada anak didik hanyalah tetesan-tetesan dari kreativitas yang
sedang mengkristal atau membeku. Lompatan yang nyata dalam dunia pendidikan yang bermetamorfosis adalah adanya pembelajaran daring yang selama ini barangkali sangat sedikit dimanfaatkan oleh tenaga pendidik dalam memberikan dan menyampaikan pembelajaran. Hal ini tentu memberikan manfaat dan nilai tambah dalam dunia pendidikan yang seharusnya model ini akan diterapkan 5 tahun ke depan. Ujian nasional yang sejatinya akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter pada tahun 2021 memaksa pemerintah untuk meniadakan UN pada tahun pembelajaran 2019-2020 ini karena pertimbangan keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga siswa yang merupakan hal terpenting. Selain itu, pertimbangan bahwa UN yang tidak menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi membuat jajaran pemerintah sepakat untuk meniadakan UN. Model pemberian nilai yang selama ini hanya berpedoman pada penilaian kognitif saja, maka dengan COVID-19 ini, penilaian bisa dilakukan secara portofolio, yaitu mengumpulkan data berdasarkan prestasi yang telah dimiliki oleh siswa secara akademik maupun secara non-akademik. Menggerakkan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kedokteran untuk menjadi bagian dari relawan penggerak dalam membantu pemerintah mengatasi virus corona ini. Melalui program-program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, melayani call center dan menyiapkan diri sebagai tenaga bantuan dalam kondisi darurat sesuai kompetensi dan kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya metamorfosis dalam tatanan dunia pendidikan kita dewasa ini. Di samping itu juga penggunaan anggaran sekolah melalui distribusi dana BOS juga bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam penyediaan dan pengadaan alat-alat yang berhubungan dengan pemberantasan penyebaran virus corona. Dalam musibah sesungguhnya ada keluangan berpikir yang menghasilkan hikmah bagi orang-orang yang berpikir. Gunakan pengetahuan dan berbagai wawasan dengan yang lain. Pantanglah menggerutu meski tetap waspada. Ancaman apapun pasti datang, entah itu menguatkan kita atau justru membuat kita semakin terjebak. Kualitas kita terlihat dari cara kita menghadapi masalah, kuat atau pasrah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.